Shalom dan selamat hari Minggu saudara-saudara. Doa dan harapan kami Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa, kiranya saudara-saudara semua tetap dalam lindungan Tuhan dalam menjalani hari yang kudus ini. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan minggu ini, tanggal 2 Agustus tahun 2020, dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 26 yang kita akan renungkan dengan tema tertolong karena anugerahnya. Batu makariman belanna kamasokananna puang. Tapi sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga karena kasih-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Seperti yang boleh kami alami sampai saat ini, yaitu ketika kami boleh lagi berada di minggu yang kudus ini. Kami akan mendengar firman-Mu. Berkati kami sehingga firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Saudara-saudara, begini bunyi firman Tuhan. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Amin. Selamat hari Minggu saudara-saudara kekasih Tuhan. Dikisahkan dalam cerita firman Tuhan ini bahwa laki-laki itu memukul pangkal paha Yakub sehingga terpelecok. Dengan demikian Yakub kehilangan kekuatannya dan juga mengalami rasa sakit yang luar biasa. Tetapi sekalipun Yakub mengalami hal demikian, ia tidak juga mau melepaskan orang itu. Justru ia meminta kepada orang yang telah menyakitinya itu untuk memberkatinya. Pertanyaan pentingnya bagi kita adalah, mengapa Yakub melakukan itu dengan tidak mau melepaskan orang yang telah menyakitinya untuk pergi? Dan siapakah orang itu sesungguhnya? Saudara, Yakub tentu tidak bersikukuh untuk tidak membiarkan orang itu pergi begitu saja sebelum memberkatinya jika Yakub tidak yakin bahwa orang yang menjadi lawannya bergumul adalah Tuhan sendiri. Karena itu rasa sakit luar biasa yang dialaminya dan hilangnya kekuatannya karena pukulan pada pangkal pahanya bukanlah persoalan bagi Yakub. Yakub yakin betul bahwa di balik rasa sakit yang hebat ini akan ada berkat yang sungguh luar biasa. Rasa sakit yang dialaminya tidak sebanding dengan berkat yang dia akan terima nantinya. Dan memang hal itu terjadi. Jadi itulah alasan Yakub tidak mau melepaskan orang yang telah memukulnya itu. Saudara-saudara, Yakub juga dalam kondisinya yang sedang kesakitan saat itu mulai menyadari tentang bagaimana hidupnya ke depan setelah peristiwa ini. Ia tentu tidak akan maksimal lagi berjalan atau bekerja mencari nafkah. Karena itu satu-satunya harapannya adalah pertolongan yang maha kuasa, yaitu Tuhan. Semua yang dimilikinya saat ini seperti anggota keluarga yang banyak, kambing domba yang banyak, keamanan dan kenyamanan, kepintaran dan kelihayan, bahkan berkat dari ayahnya Ishak yang luar biasa itu akan menjadi sia-sia. Bahkan dalam sekejap saja semua itu akan hilang musnah. Saudara, ternyata terlalu mudah bagi Tuhan untuk mematahkan gerak langkah maju kita jika Ia mau. Pukulan Tuhan seperti kepada Yakub itu tepat sasaran dan tidak meleset. Pukulan yang melumpuhkan kekuatan Yakub. Namun saudara-saudara,
Seringkali Tuhan harus memukul atau menyakiti kita sebelum mengaruniakan berkat-Nya yang luar biasa. Tentu tujuannya adalah supaya kita rendah hati dan mengenalnya lebih baik lagi. Dan bagi orang yang bertahan seperti Yakub, rasa sakit karena keyakinan kepada Tuhan tidak seberapa dibandingkan berkat yang kita akan terima daripadanya. Terpujilah Tuhan yang baik. Saudara, bahwa pada akhirnya kebaikan Tuhanlah yang ada di atas semua rasa sakit kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Hormat dan puji bagimu ya Allah, sumber kebaikan. Kepadamu kami bersyukur karena kebaikan dan perlindungan yang Engkau terus nyatakan kepada setiap kami. Bahkan di tengah kami mengalami rasa sakit karena berbagai pukulan seperti pukulan ekonomi, sakit penyakit, ketidaknyamanan, kegagalan, dan kemiskinan. Tuhan, banyak hal menyakitkan yang terjadi bagi kami. Namun kehidupan ini masih tetap kami miliki, dan itu semua karena pertolongan Tuhan. Pelihara kami seterusnya ya Bapa untuk terus hidup kuat menjadi penyangga kehidupan meskipun kami harus berjuang dengan luka-luka yang tidak sembuh. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Akhir kata saudara-saudara, jika kita mau sembuh dari sakit, maka biarkanlah diri kita mengalami sakit.